Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya dari Universitas Bunda Mulia mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk mempresentasikan penelitian kami yang dinilai dapat diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian ini sendiri sedang proses review di salah satu jurnal nasional terakreditasi. Adapun judul pengabdian masyarakat yang kami kembangkan adalah penerapan manajemen pemasaran dalam program kursus bahasa asing intensif di Kota Tangerang. Fakta yang terjadi adalah pembelajaran bahasa asing melalui lembaga-lembaga formal dinilai masih belum menghasilkan siswa yang cukup cakap dalam berbahasa asing. Bahkan kalau kita merujuk pada fakta, pada tahun 2015 tercatat 4.583 lembaga kursus. Akan tetapi, hal tersebut dinilai masih kurang mampu menjawab kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi berbahasa. Bahkan, kalau boleh dilihat, terjadi penyesuaian yang sangat signifikan di era pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID memaksa para pemilik modal atau dalam hal ini juga pihak-pihak yang memiliki program kursus untuk melakukan inovasi. Karena itu muncullah program-program intensif yang dilakukan secara daring. Akan tetapi hal ini di sisi lain berjalan beriringan dengan kemampuan ekonomi siswa. Jadi walaupun dilakukan dalam konteks yang lebih tanpa batas, akan tetapi kemampuan ekonomi tetap memberikan pengaruh dalam keputusan seorang siswa atau orang tua siswa dalam melakukan pembelian program kursus bahasa asing. Nah, kondisi awal yang terjadi dapat dilihat bahwa beberapa tindakan dilakukan oleh pemilik modal yang menjalankan bisnis dalam bidang pengajaran bahasa asing. Langkah-langkah yang dimaksud adalah melakukan pengubahan bentuk yang selama ini program pembelajaran itu dilakukan bersemuka. Tiba-tiba dalam waktu kondisi saat ini perubahan dilakukan dengan sifatnya berbasis daring. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi berbasis digital yang berkembang seperti Zoom, ada juga Google Meet dan beberapa platform digital lainnya. Nah, yang ditemukan dalam penelitian terdahulu ternyata dapat dilihat bahwa brand image itu memiliki dampak pada decision behavior calon konsumer. Ya, brand image yang paling tinggi dalam hal ini dilihat adalah kemampuan para pengajar. Jadi jika ingin melihat bagaimana brand image dari suatu lembaga atau institusi kursus intensif, fokus yang menjadi titik utama adalah brand image-nya, yaitu kemampuan para pengajar di tempat kursus tersebut. Jadi brand image pada dasarnya tidak berpengaruh pada cost benefit. Dan pembentuk paling tinggi pada motivasi yaitu banyak atau luasnya jaringan cabang tempat kursus yang dipilih. Nah, menelisik pada hal ini, kami merasa perlu melakukan sejenis kegiatan pengayaan yang dilakukan pada lembaga-lembaga kursus eksternal dan juga internal yang dikelola Universitas Bunda Mulia berkaitan dengan penerapan manajemen pemasaran. Pelaksanaan PKM sendiri dalam hal ini kami lakukan direncanakan dilakukan dalam 4 fase atau tahapan. Tahap pertama adalah inisiasi, dimulai dari pengenalan mitra Abimas. Kedua, planning, merekonstruksi penerapan manajemen pemasaran yang sudah berjalan dan sedang dikembangkan. Kemudian eksekusi, memformulasikan manajemen pemasaran yang sesuai dengan kondisi yang dialami mitra. Dan yang terakhir adalah implementasi, penerapan manajemen pemasaran yang diformulasikan. Jadi kami tidak hanya ingin mengetahui, tapi juga ingin memberikan sumbangsi. Dan harapannya adalah pelaksanaan Abimas ini berimplementasi atau berimplikasi pada pengembangan secara teknis. Nah, indikator keberhasilan dari pelaksanaan Abimas ini tentunya akan ada draft laporan akhir yang mengikuti standar-standar keilmuan. Dan yang kedua, akan ada publikasi dalam jurnal nasional, diseminasi dalam seminar nasional, dan hak kekayaan intelektual. Pelaksanaan dilakukan dalam 3 minggu, seperti yang dapat dilihat pada tabel ini. Ya, terima kasih buat para reviewer dan Bapak Ibu sekalian.
Semoga proposal ini dapat menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat di kondisi pandemi saat ini. Terima kasih.